Sekarang masyarakat masih banyak ketakutan untuk menggunakan kereta cepat. Silahkan naik kereta api cepat karena aman. Kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dirancang beroperasi hingga kecepatan 350 km per jam. Kereta ini diklaim memiliki tingkat keamanan tinggi karena didasari teknologi yang terpasang pada sistem proteksi ancaman KCJB. Lantas, masyarakat sudah merasa aman atau masih dalam ketakutan untuk menggunakan kereta cepat ini? Kembali lagi, saya Mela Noviani menghadirkan seorang narasumber yang sangat pas sekali untuk membahas topik kali ini, keamanan kereta api cepat Indonesia atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yaitu Dr. Insinyur Budi Mulyawan Suyitno. Beliau adalah Dekan dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Selamat pagi Pak Budi, terima kasih sudah ada di Mikas hari ini Pak. Kita akan membahas tentang keamanan kereta cepat yang sekarang lagi happening juga ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kenapa kereta cepat ini kan sempat menjadi polemik di masyarakat Pak? Dan ternyata launching di hari-hari ini Pak. Apa yang menurut Pak Budi nih? Ya, ini merupakan suatu transportasi massal yang cepat. Dan pertama kali di Asia Tenggara. Tentu saja mengundang satu polemik. Bagaimana biayanya, bisa kembali apa tidak, bagaimana keamanannya, keselamatannya, bagaimana nanti ongkosnya, Jakarta-Bandung, berapa lama, apakah bisa bersaing dengan moda yang lain. Banyak pertanyaan yang panjang sekali. Iya. Tapi masalahnya adalah, sekarang itu, to be or not to be, apakah kita akan mengembangkan teknologi kereta api cepat, yang keuntungannya tentunya bukan hanya yang tangible, tapi yang intangible harusnya juga diperhitungkan. Artinya ada keuntungan yang tidak bisa dihitung seketika. Misalnya lapangan kerja, kemudian kemampuan para teknisinya, kemudian teknologi yang kita kuasai, dan juga manfaat untuk mengembangkan infrastruktur yang update dengan kemajuan zaman. Dan tentunya polemik ini suatu hal yang lumrah, bisa terjadi di mana-mana. Dan banyak hal kita lihat dari proses pengambilan keputusan untuk membangun kereta api cepat atau tidak, itu juga sudah ada polemik. Kemudian pelaksanaan tendernya juga sudah mengundang polemik. Mengapa Jepang yang merupakan pelopor kereta api cepat di dunia sejak 1964 dikalahkan oleh Cina yang dalam tanda kutip pendatang baru di kereta api cepat. Dan kemudian juga mekanisme dan bisnis proses dari kereta api cepat itu yang melibatkan dana-dana dari Cina dan dari Indonesia. Ini pun juga menimbulkan polemik. Jadi memang banyak polemik untuk hal-hal yang baru. Cuma sekarang bagaimana secara konsisten kita mengambil manfaat dari kehadiran kereta api cepat yang ternyata menjadi semacam ikon untuk transportasi massal yang ramah lingkungan, cepat, aman, dan selamat. Dan dari sisi keamanan ini, kereta api cepat ini ramah terhadap difabel people, ramah terhadap bayi, ramah terhadap lingkungan karena pakai listrik. Kemudian juga sangat cepat ya, 350 km per jam. Hanya 45 menit dari Halim sampai ke stasiun Tegaluar, stasiun terakhir. Kalau sampai Padalarang itu 30 menit sudah sampai. Nah, inilah yang merupakan hal yang baru. Mampukah kita mengelola dengan baik, benar, dan membawa faedah untuk masyarakat luas? Apa ini tidak terlalu cepat Pak? Kan sangat cepat sekali prosesnya ya sampai hari ini launching ya. Menurut Bapak ini terlalu cepat nggak? Sama dengan waktu dulu Pak Habibie ingin membuat pesawat terbang. Itu banyak orang mengalami gegar teknologi. Bagaimana kita menghadirkan ahli-ahli pesawat terbang? Bagaimana tentang keselamatannya dan sebagainya. Dan pengalaman saya menghadapi proses sertifikasi itu sangat berat sekali.
Saya kebetulan waktu itu menjabat sebagai Direktur Kelaikan Udara, sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Sertifikasi untuk CN235 dan N250. Menghadapi kendala yang mirip, yaitu gagap terhadap teknologi, gagap terhadap kehadiran sesuatu produk yang belum ada duanya. Sama di kereta api cepat ini, kita yang pertama di Asia Tenggara. Tetapi pesawat itu sekarang dibutuhkan sekali ya, akhirnya ya. Sekarang ternyata pesawat ini sangat laris, baik untuk penumpang maupun untuk militer. Negara-negara Afrika, misalnya sampai Korea, sampai Malaysia, Filipina, juga membutuhkan CN235 untuk versi militer misalnya, untuk maritime patrol, ya, untuk patroli maritim. Demikian juga di negara-negara Afrika, mereka juga membutuhkan untuk angkutan. Dan untuk keamanan negara, kita memang harus menguasai teknologi pesawat terbang. Selain teknologi misalnya peluru kendali, teknologi tank, teknologi ini semua perjuangan semua. Dan kita negara besar yang banyak, yang kaya akan sumber daya alam. Yeah. Harus dipertahankan. Otherwise kita nanti akan kecolongan lagi. Hanya gara-gara rempah-rempah saja kita dijajah oleh Portugis, Spanyol, kemudian Belanda, Inggris, dan sebagainya. Nah, sekarang ini dengan kita punya banyak sumber daya alam, termasuk nikel yang lagi ramai, kemudian kita punya kelapa sawit yang terbesar di dunia dan bisa dijadikan biofuel, ini merupakan alternatif energi baru yang tentunya akan dilirik oleh semua pihak. Belum tambang-tambang yang lainnya. Oleh karena itu, kehadiran kereta api cepat ini merupakan salah satu produk yang diharapkan bisa memberikan selain tadi yang sudah saya sampaikan, ada transfer of teknologi dan sebagainya, tapi kehadirannya juga memberikan satu inspirasi baru bahwa Indonesia bisa menguasai state of the art dari produk-produk sekarang ini, dan termasuk juga transformasi digital, karena kereta api cepat ini syarat dengan teknologi digital juga. Oke. Dan sekarang kan sistem keamanan pada kereta cepat Jakarta-Bandung ini sangat detail sekali kalau saya baca dan saya dengar ya Pak ya. Menurut Bapak apakah ini sudah ideal Pak? Saya kira Cina sudah punya pengalaman. Waktu itu pernah ada satu kecelakaan fatal ya. Dan mereka langsung belajar. Untuk kecelakaan kereta api cepat ini mereka belajar. Karena waktu itu sistemnya belum begitu sempurna. Lain kan misalnya waktu saya misalnya mengikuti perkembangan TGV, kereta api cepat di Perancis ya. Saya duduk di kokpit TGV dengan izin tentunya waktu itu, dan bersama ditemani 2 orang lagi, yaitu satu Pak Dirut Kereta Api waktu itu dan dengan Direktur Operasi. Kami bertiga sebagai tamu resmi SNCF, yaitu PT Kereta Apinya Perancis, diberi kesempatan dari Paris sampai ke Marseille, duduk di kokpit. Di kokpit hanya satu tempat duduknya, yaitu hanya untuk masinis. Nah, selama 3 jam berdiri, ternyata kami diberi kesempatan 15 menit untuk duduk di kursinya masinis. Gantian kita bertiga, 15 menit. Orang belakang, penumpang pada nggak tahu bahwa di depan tuh ada amatir masinis yang sedang mengendalikan kereta. Karena kalau duduk di kursi masinis, otomatis kita sebagai masinis. Ya. Dan waktu itu handle-nya cuma satu, pakai jari satu. Untuk mengontrol motor traksi, hanya pakai jari satu. Jadi kalau dilepas sedikit, kereta langsung menurun kecepatannya, melambat. Nah, harus kita jaga lagi kecepatannya, stabil di 320 km per jam. Hanya satu jari. Tapi di samping ini ada expert system. Jadi ada screen yang akan menunjukkan apakah semuanya baik-baik saja. Begitu ada amber light nyala, berarti ada sesuatu yang tidak baik. Dan ada solusinya. Langsung, solusinya ini, pencet. Sudah by system semuanya. By system semua. Begitu, di belakang kami ada kereta lainnya, tiap 4 menit ada kereta lainnya. Jadi tiap 2 menit kita akan berpawasan dengan kereta dari depan.
Oke, kan Jepang ini yang mempelopori kereta cepat ya, kemudian Cina, kemudian sekarang ada di Indonesia. Apa perbedaan, faktor perbedaan dari tiga negara ini? Ya tadi, Cina itu begitu cepat sekali mereka belajar, ya, karena apa? Didukung oleh ahli-ahli digital. Mereka mempunyai kebijakan untuk mengimpor dalam tanda kutip siapapun yang punya keahlian di bidang IT, dan siapapun yang bisa membawa ahli IT, apalagi selevel dokter misalnya, langsung dapat reward, uang langsung sampai ratusan ribu dolar. Nah itu mereka maju sekali, sehingga waktu Steve Jobs mau mengembangkan untuk pabrik komputer atau IT, dia milih Cina. Waktu ditegur oleh Presiden Amerika, kenapa kamu milih Cina? Ya please, sediakan saya 30.000 engineer di bidang IT. Saya akan tetap di Amerika, tidak akan ke Cina. Jadi mereka begitu cepat untuk mengembangkan engineer di bidang IT. Karena kereta api cepat nggak mungkin tidak harus pakai IT. Sekarang mau produk-produk yang maju, apakah pesawat, apa kapal, apa rudal, apa semua IT base. Kalau enggak, sudah tinggalkan aja, karena nggak akan laku. Nah, untuk kereta api cepat Cina ini, belajar dari Perancis, mereka punya sistem. Begitu ada kecelakaan, seluruh jaringan kereta api cepat berhenti. Jaringan. Jadi tidak akan mungkin tabrakan beruntun itu nggak akan mungkin. Langsung berhenti, by sistemnya. Set, berhenti. Dan itulah sekarang yang dilakukan di kereta api cepat kita juga. Kalau itu dari sisi kecelakaan di darat ya Pak. Bagaimana kalau ada gempa di Indonesia Pak? Apakah sudah ada? Kita pun juga sudah dimonitor. Ada gempa, ada banjir, ada pokoknya yang dari luar ya, apa serangan yang disengaja. Mereka by system sudah dijaga. Nah di dalam kereta pun juga ada monitoring system. Dan itu semua dikendalikan oleh namanya OCC, Operation Control Center. Itu. Jadi semacam operation room ya, ada komandonya di sana yang melihat secara keseluruhan dalam kereta maupun di luar kereta. Dan kereta api cepat kita ini KIJP ya, kereta api cepat, kereta api Indonesia Jakarta Bandung ini itu sudah diatur semuanya, sudah masukkan sistem yang terbaru untuk keamanannya, dan dihindari tidak ada satupun perlintasan sebidang. Jadi semua apakah flyover, apa underpass gitu, atau terowongan, tapi tidak ada perlintasan sebidang dengan moda transport lainnya. Demikian juga dengan lalu lintas untuk mobilitas masyarakat. Itu pun juga semua dibakar rapat, tidak bisa dilintasi. Kalau kita bicara human error, system error, apakah sudah ada monitor untuk antisipasi untuk hal ini, Pak? Ya, sebenarnya human error ini kita bisa kendalikan, ada sistemnya. Yang salah satu kemarin kami sampaikan di eksibisi dan seminar di Jakarta Expo itu, Kemayoran, waktu kereta api mengadakan pameran dan seminar, kami sampaikan ada yang disebut dengan Shell Method. Shell Method itu S-nya adalah software, H-nya itu hardware, kemudian I-nya itu environment, kemudian L pertama itu liveware, ya, dan L yang berikutnya liveware juga, tapi human. Nah, ini dibikin menjadi 5 blok begitu. Di tengah itu L yang human. Nanti kita analisa yang liveware bagaimana relasinya dengan software. Ada kerusakan, ada mismatch misalnya. Nanti kita analisa dengan hardware. Nanti dengan environment. Nanti liveware yang human ini dengan liveware yang non-human. Misalnya karena ada regulasinya, ada peraturan-peraturan internal dan sebagainya. Itu bisa kita analisa. Nanti akan tahu apakah ini betul-betul human error ataukah misalnya dari luar, misalnya ada sabotase dan sebagainya. Nah, kalau
pasti ada kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak pikirkan ya Pak ya. Dari sisi hukumnya bagaimana Pak? Mereka membayar menggunakan kereta cepat ini tetapi ada gangguan dan lain-lain hal? Ya, ini yang perlu kita bicarakan. Saya kira semua service industri harus berpikir hukum. Apakah itu PLN, ya kan? Kalau mati lampu kok kenapa kok mereka tidak bayar denda ke kita? Tapi kalau kita telat bayar langsung didenda. Mati lampu bisa berkali-kali. Berapa kerugian masyarakat konsumen? Mampukah kita menuntut PLN untuk bayar ganti rugi? Yeah. Ya kan? Nggak pernah hukumnya dibicarakan. Kita selalu dirugikan. Nah, untuk transportasi massal sudah ada. Untuk transportasi misalnya kereta api. Kereta api itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Itu sudah memberikan peluang-peluang untuk memproses hukum, bagaimana tanggung jawab regulator, bagaimana tanggung jawab operator. Misalnya PT KCIJ ini kan operator, PT KAI juga operator, LRT ini operator. Tanggung jawabnya ada masing-masing. Nah, jadi misalnya publik pun juga punya tanggung jawab, ikut menjaga, jangan sampai menginisiasi kecelakaan misalnya. Nah ini saya melihat perkembangannya sudah mulai membaik kereta api. Sebelum tahun 2011 itu kecelakaan luar biasa. Yeah. Ya, kalau saya bisa, tapi saya nggak bawa ini ya grafiknya. Itu sejak tahun 2011 menurun drastis. Dulu tabrakan head to head itu banyak sekali. Terus tabrakan dari kepala dengan ekor atau sodomi istilahnya, maaf ya. Itu juga sering. Di Manggarai ini pernah sodomi. Karena sinyalnya nggak terbuka, walaupun sudah dilengkapi handy talkie, tetap saja yang belakang ini nggak tahu kalau di depan berhenti, disodok dari belakang. Itu juga terjadi. Kalau yang baru-baru ini di Kulon Progo Pak? Yang Kulon Progo ini kita harus melihat ya, bahwa itu ada kereta anjlok. Tikungannya itu sekitar 387 meter jari-jarinya, atau 400 meter kalau dibulatkan. Kecepatan yang dibolehkan itu 80 km per jam. Biasanya itu juga sering terjadi perlintasan dari arah yang berlawanan. Jadi kereta api Semeru ini bisa berpapasan ketemu dengan Argo Wilis. Nggak ada masalah. Tapi kemarin Semerunya terguling, ini yang Argo Wilisnya pas di tikungan, kalau harus mengerem mendadak sulit. Dengan kecepatan 100 km jam, jarak pengereman itu minimal 800 meter. Kadang-kadang sampai 1 km. Jadi walaupun mereka sudah ngerem, tetap saja. Akhirnya karena yang terguling itu mengambil ruang kereta api yang sebelahnya, ya keserempet. Oke. Nah, kereta api cepat ini akan menggantikan kereta biasa atau kereta reguler yang sekarang ada, atau dua-duanya akan tetap ada, Pak? Semuanya diperlukan. Karena dulu banyak rel kereta yang sudah dibongkar. Misalnya Semarang ke Demak, Demak sampai mana? Blora, ya toh? Atau Demak sampai Pati. Terus Pati nanti sampai ke mana? Rembang misalnya. Itu sekarang sudah nggak ada. Itu kereta api kecil ya, kereta api kecil yang waktu itu sangat diperlukan untuk mengangkut kayu jati, karena di Pegunungan Kapur Utara itu banyak sekali kayu jati. Sekarang sudah zaman Orde Baru itu nggak ada, dan sudah beberapa sudah menjadi perumahan penduduk. Nah, sekarang kalau kita melihat ke depan, tidak semuanya bisa dilintasi kereta api cepat. Kereta api cepat yang eligible ya sekarang Jakarta Surabaya. Apakah nanti lewat selatan ataukah lewat utara. Nah, dari Bandung ini bisa dilanjutkan. Itu eligible sekali. Bandung nanti sampai Kroya, Jogja, Solo, Surabaya. Nah, kalau itu terhubung, hanya makan waktu kurang lebih hanya 3 jam. Sangat kompetitif dibandingkan dengan pesawat. Sehingga kalau kita melihat Jawa ini merupakan pulau yang terpadat di dunia,
sekitar 145 juta penduduknya di Pulau Jawa saja, itu memang harus ada berbagai macam fasilitas transportasi sehingga konsumen bisa memilih. Mau memilih yang kereta api cepat, memilih kereta api yang tradisional. Kereta api cepat itu per definisi harus di atas 200 km per jam. Yang di bawah 200 km per jam itu lambat itu. Nah, atau LRT atau KRL. Jadi yang komuter biasanya LRT atau KRL. Yang antar provinsi yang sekarang ini di bawah 200 km per jam. Di beberapa segmen, misalnya Solo sampai Kertosono itu bisa 120 km per jam. Tapi untuk yang lainnya masih 100 km per jam. Nah, utara sudah ada double track. Itu sudah bagus. Orang bisa milih. Apa tetap dengan yang di bawah 200 km per jam, atau nanti utara pun juga difasilitasi dengan kereta api cepat. Segmen pasarnya ada. Oke. Ya. Berarti dua-duanya masih diperlukan. Masih. Oke, kalau tadi kita bicara keamanan dari sistem sensor dari KCJB ini kan sudah sangat detail ya Pak ya. Kalau sekarang kita bicara dari faktor luar, di mana saya mendengar ada berita bahwa pencurian kabel tembaga dan baut-baut dari jalan dari rel kereta ini Pak. Apakah itu sudah juga ada monitor dari sistemnya Pak? Karena ini sangat resiko sekali untuk terjadinya kecelakaan dan ratusan orang yang ada di dalam kereta cepat. Ya itulah. Rakyat kita, masyarakat kita masih banyak yang kreatif. Ya. Waktu kita pindah, terlalu kreatif ya Pak. Waktu pindah dari Kemayoran ke Cengkareng, itu kabel untuk navigasi itu muter bandara ya. Itu berkilometer. Karena panjang lantasan Kemayoran itu 3 km. Nah kalau itu harus muter, itu berapa kilometer? Dan itu kabel-kabel yang besar-besar. Dicuri juga. Itu. Jadi belum sempat diamankan itu dicuri. Nah, bisa kebayang berapa harganya itu. Nah, pencurian itu memang harus diatasi. Nah, untuk kereta api cepat, untungnya mereka jauh dari publik ya, dari area publik, dibatasi betul. Jadi akan gampang. Begitu masuk ke area kereta api cepat, berarti dia tidak melawan hukum. Karena kalau dulu zaman Belanda 15 meter kiri dari poros itu sudah milik PT Kereta Api. Maka waktu PT Kereta Api mulai berbenah ya tentang aset-aset itu, di sekitar Depok sampai ke UI itu kan pernah dibersihkan. Tanah Abang kayak apa? Itu dibersihkan karena itu per undang-undang memang dijamin itu miliknya Kereta Api. Kemudian perumahan-perumahan dinas di Bandung itu daerah mewah itu ada di Jalan Dago itu, ambil semuanya. Kemudian disertifikat. Ternyata PT Kereta Api menjadi BUMN yang paling kaya karena aset tanahnya juta hektar, sebagian besar di kota-kota. Jadi harganya luar biasa. Nah itu bisa kembali. Jadi satu hal yang memungkinkan bahwa aspek hukum bisa diterapkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari gangguan luar, pencurian termasuk, itu bisa diterapkan. Oke, jadi sudah ada antisipasi untuk tidak ada pencurian lagi ya Pak ya? Sudah. Kalau yang bersinggungan dengan aktivitas sosial masyarakat sehari-hari saja bisa diamankan, apalagi yang ini seolah eksklusif kan kereta api cepat itu. Wilayahnya eksklusif, dibatasi pagar sampai 2, pagarnya sampai double fence itu. Pak, kalau saya dengar bahwa negara Inggris saja itu membatalkan kereta cepat, kenapa Indonesia harus punya kereta cepat sekarang ini Pak? Itu tadi, melihat penguasaan teknologinya ya. Inggris itu infrastrukturnya sudah matang. Saya pernah ketemu konsultan jalan tol orang Inggris. Kenapa you sekarang ke Indonesia? Di Inggris sudah nggak ada lagi pembangunan jalan tol. Jadi semua ini sudah dihubungkan jalan tol. Jadi kami nggak ada kerjaan di sana. Maka banyak datang ke Asia Tenggara. Dan di Inggris sendiri terlambat untuk mengembangkan kereta api cepat. Kalau dia baru sekarang mau mengembangkan kereta api cepat, sudah terlambat.
Sudah Kenapa, lebih dulu Jerman dengan Prancis sudah. Prancis itu jaringannya sudah sampai Spanyol, sampai Italia. Jadi bagaimana harus bersaing? Saya pernah hadir di satu konferensi internasional di Beijing. Waktu saya sebagai PLT Dirjen Kereta Api. Ternyata yang unggul waktu itu ya hanya 2 negara, Cina dan Prancis, yang betul-betul mengembangkan dan sangat kompetitif. Teknologinya sangat kompetitif dan dua-duanya memakai jalan rel, bukan monorail. Itu. Kalau Jepang itu pasti pakai monorail. Terus Jerman pakai magnetic elevation, maglev. Dan maglev yang dibangun di Cina untuk studi banding satu penggal saja, yaitu dari kota Shanghai sampai ke airportnya. Jaraknya cuma 67 km, ditempuh hanya 7 menit. Dibangun hanya untuk studi banding. Akhirnya dia mengembangkan seperti yang Prancis kembangkan, pakai rel. Ternyata itu lebih kompetitif, lebih murah, lebih kompetitif. Itulah makanya satu, untuk mempelajari rel itu lebih acceptable untuk orang Indonesia dibandingkan untuk menyediakan maglev atau monorail seperti Jepang. Lebih complicated dan mahal. Oke, sebelum closing nih Pak, Bapak bisa memberikan closing statement karena sekarang masyarakat masih banyak ketakutan untuk menggunakan kereta cepat. Dari segi keamanannya dan dari segi-segi yang lainnya juga. Closing statement untuk pemirsa di Mikes, Pak. Ya, sesuatu yang baru pasti membuat orang gamang. Apalagi itu merupakan hal yang tidak diimpikan tadinya. Kok kita berani ngambil keputusan lebih cepat. Waktu MRT groundbreaking, saya ikut hadir mewakili Menteri Perhubungan bersama Pak Jokowi. Jadi saya bisa merasakan bahwa kalau groundbreaking kereta api cepat, yang lebih modern, lebih cepat dan sebagainya, orang juga bertanya-tanya. Dan bagi saya, silahkan naik kereta api cepat karena aman. Saya melihat bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung, saya sudah naik beberapa minggu yang lalu bersama dengan Pak Sis, Pak Rektor, ya, rombongan Pancasila, ada 10 orang itu dalam hati saya kecepatannya mirip dengan pesawat berbaling-baling. Jadi Jakarta-Bandung kalau pakai pesawat baling-baling dulu ya setengah jam, ini sekarang juga setengah jam. Hanya kalau di kereta api cepat langsung ke tengah kota kan. Kalau dari airport, berapa lama ke airport? Nah, ini yang membuat kereta api cepat lebih kompetitif. Saya melihat bahwa perkembangan kereta api cepat ini bukan hanya keuntungan yang tangible, yang bisa dihitung, tapi yang tidak atau intangible-nya juga harus diperhitungkan. Kita menguasai teknologi maju. Kita mempunyai kepercayaan diri untuk berkembang. Kita sudah punya pabrik pesawat terbang yang sekarang juga menjadi andalan. Kita punya pabrik kapal yang sekarang juga membangun kapal-kapal yang dapat diandalkan. Sekarang juga masuk kereta api cepat. Kita juga punya pabrik-pabrik militer yang sekarang diandalkan. Kita punya senjata mitralyur itu bisa diekspor. SS-2 itu diekspor kemana-mana. Dan itu kalau pas diadu antara angkatan, antar tentara nasional internasional, di ajang internasional itu tentara kita pakai SS-2 itu bikinan Pindad dan menang terus. Itu yang membuat laku. Nah, pabrik kereta api cepat kalau nanti bisa dikuasai Indonesia menjadi milestone untuk melengkapi kemampuan industri manufacturing dan hilirisasi yang sekarang ini menjadi prasyarat untuk menjadi negara maju, prasyarat untuk keluar dari middle income trap. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Izinkan saya untuk closing sebentar ya. Terima kasih kepada semua Mikester yang sudah selalu stay di Mikest Unggul dan saksikan terus episode-episode selanjutnya yang pastinya penuh edukasi dan informasi menarik. Sampai jumpa.